Coba pikirkan ini. Bagaimana jika alasan kamu belum mendapatkan hidup yang kamu inginkan, bukan karena kamu tidak mampu, tetapi karena ada bagian dari dirimu yang belum pernah benar-benar dibangunkan? Ada sebuah kekuatan tersembunyi di dalam batinmu yang mampu mengubah cara hidupmu, cara berpikirmu, bahkan masa depanmu. Dan kebanyakan orang tidak pernah menyadari bahwa mereka hidup dengan mengabaikan harta terbesar yang mereka miliki. Mari kita lihat sebuah kenyataan sederhana di alam ini. Sepotong baja yang diberi daya magnet dapat mengangkat kira-kira 12 kali berat tubuhnya sendiri. Baja itu menjadi kuat, berdaya, dan mampu melakukan hal yang mustahil bagi ukurannya. Namun, perhatikan apa yang terjadi bila daya magnet itu dihilangkan dari baja tersebut. Maka, sehelai bulu ayam pun tidak akan mampu ia angkat. Begitu pula dengan manusia. Di dunia ini, ada dua macam orang yang akan kamu temui. Pertama, ada orang yang berdaya magnet. Mereka adalah orang-orang yang penuh kepercayaan pada diri sendiri. Kamu bisa melihatnya dari cara mereka berjalan, cara mereka berbicara. Mereka tahu bahwa mereka dilahirkan untuk menang dan berhasil. Mereka adalah magnet bagi keberuntungan dan keajaiban. Lalu, ada jenis orang kedua, yaitu mereka yang tak bermagnet. Orang-orang ini penuh dengan ketakutan dan keraguan-raguan. Mungkin kamu pernah berada di posisi ini, atau mungkin kamu sedang merasakannya sekarang. Saat sebuah kesempatan besar datang menghampiri, orang yang tak bermagnet ini akan segera merasa kecil. Ia akan berkata dalam hatinya, "Aku mungkin akan gagal. Aku mungkin akan rugi. Orang-orang akan menertawakan aku." Orang dengan pola pikir seperti ini tidak akan pernah mencapai sesuatu yang berarti dalam hidupnya. Karena bila ia takut untuk melangkah maju, ia akan tetap berada di tempat semula, terpenjara oleh pikirannya sendiri. Saya ingin mengajakmu menjadi seseorang yang berdaya magnet, dengan rahasia penting dari zaman kuno yang telah lama terlupakan. Mungkin kamu bertanya-tanya, apakah sebenarnya rahasia dari zaman kuno itu? Jawabannya sebenarnya sangat mudah, namun seringkali diabaikan karena kesederhanaannya. Rahasia ini adalah daya pembuat keajaiban yang mengagumkan, yang terdapat dalam batin bawah sadar kamu. Ya, batin bawah sadarmu. Kamu dapat mendatangkan lebih banyak tenaga, lebih banyak kekayaan, kesehatan yang lebih baik, kebahagiaan yang meluap, dan kegembiraan yang lebih besar dalam hidupmu hanya dengan belajar menghubungi dan melepaskan daya tersembunyi ini. Kamu tidak perlu mencarinya keluar rumah atau membelinya dengan harga mahal. Kamu sudah memilikinya. Daya ini sudah ada di sana, di dalam dirimu, sejak saat pertama kamu bernapas. Tapi, kamu perlu belajar cara menggunakannya. Kamu perlu mengerti prinsipnya agar kamu bisa menerapkannya di semua bidang dalam hidupmu. Jika kamu mau mengikuti teknik dan proses sederhana yang akan kita bahas ini, kamu akan memperoleh pengetahuan dan pengertian yang cukup. Kamu akan merasakan inspirasi dan penerangan baru menyinari pikiranmu. Mulailah sekarang untuk mengenali potensi-potensi batin kamu. Begitu kamu mengenalinya di dalam, mereka akan mulai mengambil bentuknya di dunia luar. Kecerdasan tak terbatas di batin bawah sadarmu akan menunjukkan kepadamu semua hal yang kamu butuhkan, kapan saja dan di mana saja, asalkan kamu memiliki pikiran yang terbuka dan sikap yang mau menerima. Kamu akan mulai menerima pikiran-pikiran baru, ide-ide segar yang memungkinkan kamu membuat penemuan baru, atau mungkin menulis buku dan karya yang luar biasa. Lebih dari itu, kecerdasan ini dapat memberimu jenis pengetahuan yang mengagumkan dan orisinal. Ia dapat membuka jalan bagi penyaluran bakatmu yang sebenarnya dan menunjukkan tempatmu yang sesungguhnya di dunia ini. Lewat kebijaksanaan batin bawah sadarmu, kamu bahkan dapat menarik jodoh yang ideal ke dalam hidupmu. Kamu bisa menemukan partner bisnis yang paling cocok untuk visi kamu. Daya ini dapat menemukan pembeli yang tepat bagi rumahmu, menyediakan uang yang kamu butuhkan, dan memberimu kebebasan untuk pergi kemanapun. Karena ketika kamu mulai menarik daya-daya tersembunyi ini, kamu menjadi pemilik dari daya dan kebijaksanaan yang diperlukan untuk mencapai keadaan yang serba berkecukupan, terjamin,
penuh kegembiraan, dan kemenangan. Kamu harus menyadari bahwa kemajuan besar dalam tiap bidang usaha tidaklah mungkin terjadi tanpa adanya prinsip kerja yang mengatur. Begitu juga dengan batinmu. Apapun yang kamu tanamkan dalam batin bawah sadarmu, ia akan menjadi kenyataan dalam ruang yang membentuk keadaan, pengalaman, dan keajaiban dalam hidupmu. Doamu terkabul bukan karena keberuntungan, tapi karena batin bawah sadarmu adalah sebuah prinsip dan ia bekerja sesuai dengan satu hukum utama, hukum kepercayaan. Kamu harus tahu apa itu kepercayaan, mengapa ia bekerja, dan bagaimana cara bekerjanya. Pada sebuah kitab dikatakan dengan sangat sederhana, jelas, dan indah. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ia akan memperoleh apa yang ia katakan. Hukum batin adalah hukum kepercayaan. Ini berarti kamu percaya pada cara batin itu bekerja, dan kamu mempercayai kepercayaan itu sendiri. Kepercayaan mengenai batinmu adalah pikiran mengenai batinmu. Sesederhana itu. Tidak ada yang lain. Semua pengalamanmu, semua kejadian yang menimpamu, keadaan hidupmu, dan pekerjaanmu saat ini adalah rekreasi atau hasil bentukan dari bawah sadar kamu terhadap pikiran-pikiranmu. Ingatlah baik-baik, bukannya benda yang kamu percaya yang mendatangkan hasil, melainkan kepercayaan di dalam batinmu sendirilah yang menciptakan kenyataan itu. Maka, berhentilah mempercayai kepercayaan palsu. Berhentilah mendengarkan pendapat yang melemahkan, tahayul, dan ketakutan-ketakutan manusia pada umumnya. Mulailah mempercayai kebenaran abadi dari kehidupan yang tak pernah berubah. Dengan begitu, kamu akan bergerak maju, ke atas, dan menuju keselarasan yang lebih tinggi. Sibukkanlah batinmu dengan konsep-konsep keserasian, kesehatan, kedamaian, dan kemauan baik. Jika kamu melakukan ini, keajaiban akan mulai terjadi dalam hidupmu. Kamu harus menyadari bahwa kamu hanya punya satu batin, tetapi batin itu memiliki dua sifat khusus. Garis pemisah antara keduanya telah dikenal oleh orang-orang bijak sepanjang zaman. Dua fungsi batin ini pada dasarnya tidak sama, masing-masing diberkati dengan atribut dan daya yang berbeda. Kita sering menyebutnya sebagai batin objektif dan batin subjektif, atau batin sadar dan batin bawah sadar. Cara yang sangat baik untuk mengenali kedua fungsi batin ini adalah dengan menyamakan batin kamu seperti sebuah taman. Di dalam taman ini, kamu adalah sang juru taman. Sepanjang hari, kamu sedang menanamkan benih-benih pikiran ke dalam batin bawah sadarmu. Apa yang kamu tanam di sana, itulah yang nantinya akan kamu petik hasilnya dalam bentuk kondisi badanmu dan keadaan lingkunganmu. Maka, mulailah dari sekarang. Tanamlah pikiran tentang kedamaian, kebahagiaan, perilaku yang benar, kemauan yang baik, dan kemakmuran. Pikirkanlah sifat-sifat ini dengan tenang. Fokuskan minatmu pada hal-hal ini dan terimalah sepenuhnya di dalam akal batin sadarmu. Teruskan menanam benih pikiran baik ini dalam taman batinmu, dan kamu akan menuai hasil yang luar biasa indahnya. Batin bawah sadarmu dapat disamakan dengan tanah yang sangat subur. Tanah ini akan menumbuhkan semua jenis benih yang kamu tanam, baik itu benih bunga yang cantik maupun benih semak berduri yang beracun. Tanah tidak memilih, ia hanya menumbuhkan. Maka, setiap pikiran yang kamu miliki adalah sebab, dan setiap keadaan yang kamu alami adalah efeknya. Itulah sebabnya, sangatlah penting bagi kamu untuk bertanggung jawab atas setiap pikiranmu. Pastikan pikiranmu hanya membuahkan keadaan yang kamu inginkan. Bila kamu berpikir secara benar, bila kamu mengerti kebenaran batin ini, dan bila pikiran yang kamu tanamkan bersifat konstruktif, serasi, dan penuh damai, maka daya pembuat keajaiban bawah sadarmu akan menanggapinya. Ia akan menelurkan keadaan yang serasi, lingkungan yang menyenangkan, dan segala apa yang baik bagi hidupmu. Ketika kamu mulai mengatur proses pikiranmu, kamu bisa menerapkan daya bawah sadar ini bagi tiap persoalan atau kesulitan yang kamu hadapi.
Secara sadar, kamu sebenarnya sedang bekerja sama dengan daya tak terbatas dan hukum yang mengatur seluruh alam semesta. Lihatlah sekelilingmu, dimanapun kamu berada saat ini. Kamu akan melihat bahwa kebanyakan manusia pada umumnya hanya hidup pada kenyataan yang tampak di permukaan. Mereka sangat terpaku pada apa yang terlihat oleh mata. Namun, orang-orang yang bijaksana akan lebih memperhatikan kehidupan batinnya. Mereka ingat bahwa kehidupan batin, yaitu pikiran, perasaan, dan imajinasi kamu, itulah yang sebenarnya membentuk realitas hidupmu. Kehidupan batin adalah satu-satunya sumber daya kreatif yang sesungguhnya. Segala hal yang kamu alami dalam realitas hidupmu hari ini sebenarnya telah dibentuk terlebih dahulu di dalam pikiran dan batinmu sendiri, baik kamu menyadarinya maupun tidak. Ketika kamu memahami hubungan timbal balik antara batin sadar dan batin bawah sadar, kamu akan mulai menyadari bahwa kamu sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengubah seluruh arah hidupmu. Ingatlah prinsip ini, untuk merubah keadaan luar, kamu harus merubah penyebabnya. Kebanyakan orang mencoba merubah keadaan dan kondisi, dengan cara bekerja keras memanipulasi keadaan luar itu sendiri. Itu seperti mencoba menghapus bayangan di cermin tanpa merubah wajah di depannya. Untuk mencabut ketidakcocokan, kekacauan, kekurangan, atau keterbatasan dalam hidupmu, kamu harus mencabut penyebabnya. Dan penyebabnya itu adalah caramu menggunakan batin sadarmu. Penyebabnya itu adalah caramu berpikir dan caramu menggambarkan sesuatu dalam batinmu. Kamu sebenarnya hidup di tengah lautan kekayaan yang sangat dalam. Dunia bawah sadarmu sangat responsif terhadap setiap getaran pikiranmu. Pikiranmu membentuk cetakan atau wadah, dan cetakan itulah yang dialiri oleh kecerdasan tak terbatas, kebijaksanaan, daya vital, dan daya tarik dari bawah sadarmu. Penerapan mengenai hukum batin ini akan menyebabkanmu mengalami serba kecukupan untuk menggantikan kekurangan. Kebijaksanaan akan menggantikan tahayul. Kedamaian akan menggantikan rasa nyeri. Kegembiraan akan menggantikan kesedihan, dan terang akan menggantikan kegelapan. Sukses akan menggantikan kegagalan. Ini adalah anugerah yang nyata bagi aspek mental, emosi, dan materimu. Bayangkan batin sadarmu seperti seorang kapten sebuah kapal. Sang kapten berdiri di anjungan, memberi perintah-perintah kepada orang-orang di kamar mesin, yang mengatur semua instrumen besar kapal. Mereka tidak tahu kemana kapal itu akan berlayar, mereka hanya mengikuti perintah sang kapten. Mereka bekerja secara otomatis, tidak peduli apakah kapal itu akan menabrak karang atau menuju pelabuhan yang indah, karena mereka patuh tanpa membantah. Begitu pula dengan hidupmu. Batin sadarmu adalah kapten dan tuan dari kapalmu, yaitu badanmu, lingkunganmu, dan seluruh keadaan hidupmu. Batin bawah sadarmu akan mengikuti perintah apapun yang kamu berikan berdasarkan apa yang kamu percayai sebagai kebenaran. Bila kamu sering berkata, "Aku tidak mampu membeli itu," maka batin bawah sadarmu akan mencatat kata-katamu dan bekerja keras agar kamu benar-benar tidak bisa membelinya. Selama kamu bertahan mengatakan, "Aku tidak mampu," batin bawah sadarmu akan mengikuti perintah itu dan kamu akan terus mengalami hidup dalam kekurangan. Mulailah hari ini untuk memperhatikan apa yang kamu tanam di taman batinmu. Jangan biarkan ketakutan dan kekurangan meracuni tanah yang subur itu. Ingatlah kata-kata bijak ini sebagai panduan harianmu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sebab apapun yang kamu pikirkan dengan penuh keyakinan, itulah yang akan menjadi duniamu. Kamu adalah juru tamannya, kamu adalah kaptennya. Dan harta karun itu, ia sudah ada di sana, menunggumu untuk mengambilnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga kamu untuk menonton dan menyimak video ini hingga akhir. Tuliskan apa yang kamu rasakan di kolom komentar agar kita bisa saling menguatkan dan bertumbuh bersama dalam energi positif ini. Teruslah menjaga cahaya di batinmu, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.